Saudara sekalian, peristiwa yang paling besar berlaku dalam Isra Mi'raj ini bukan kisah Buraq. Yang di kendaraan namanya Buraq. Satu langkah Buraq itu ya puluhan tahun perjalanan manusia. Itu biarlah. Ya, saya pun tak nak kaji bagian macam mana Buraq itu, bentuk binatang kah, bentuk roket kah, bentuk Challenger kah, itu biar kekal rahasia Allah. Ya. Kita yakin apa kendaraannya, dia memang amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu. Jangan persoalkan apakah ada kendaraan yang boleh laju begitu. Ya, kalau kita ukur dengan ilmu kita hari ini, kemajuan kendaraan dia panggil supersonik. Dia boleh lebih laju daripada suara, bukan? Sudah ada kendaraan yang laju pada cahaya? Belum ada lagi. Mustahilkah akan wujud kendaraan yang lebih laju pada cahaya? Mustahil? Tak mustahil. Dulu zaman datuk saya pergi Mekah, ya, 1800-an, naik kapal api, kapal api. Itu 6 bulan pergi, 6 bulan balik. Kalau waktu itu saya kata, toh nanti akan ada kendaraan pergi Mekah 8 jam. Apa katanya? Gila kan? Betul. Tapi ternyata ada ya. Alhamdulillah. Dengan apa manusia kuat? Dengan ilmu. Banyak mana ilmu yang diberikan pada manusia? Wa utitum min illa qalila. Aku tidak berikan ilmu pada manusia melainkan amat sedikit. Celup jari dalam lautan, angkat jari itu, setitis yang jatuh itu ilmu yang diberi pada manusia. Seluas lautan yang masih bagi itu kekal rahasia ilmu Tuhan. Kalau dengan setitis ilmu kita boleh buat supersonik, dengan selalu ilmu boleh bikin apa? Jadi jangan persoalkan. Oh, tentang Nabi naik ke langit, ada orang menimbulkan keraguan bahwa perjalanan itu hanyalah perjalanan rohani, ruh sahaja, tidak jasad. Kenapa? Mustahil ada manusia boleh naik ke angkasa lepas. Mau naik ke angkasa yang tingginya 300 km, berapa ya? Jauh dari naik itu 300 km. PL ya, pakai baju yang macam itu, pakai oksigen macam itu, pakai hanya macam itu, belanjanya macam itu. Ini mau naik ke langit Sidratul Muntaha, impossible. Apa maknanya? Ini ujian keimanan. Sebab itu hebat ujian Isra Mi'raj itu bukan pada ceritanya. Ianya adalah ujian keimanan. Kalau kita menanggapi kita itu dengan akal manusia yang terbatas, memang tak logik. Tapi kalau kita menerimanya dengan iman yang bagus, ada masalah? Tak ada masalah. Sebab itu Abu Bakar bila Nabi ceritakan kisah Isra Mi'raj dalam keadaan orang Mekah lagi bingung, ya, iya ke betul ke, iya ke betul ke, betul ke, betul ke. Hantar SMS, betul ke sih? Dalam keadaan orang lagi bingung, Abu Bakar tampil ke depan, ya Muhammad, aku mengiyakan cerita kamu, aku percaya pada kamu. Sebab itu Abu Bakar dipanggil As-Siddiq. Ya. Orang Mekah lagi bingung nih, antara percaya tidak, percaya tidak, percaya tidak, sebab ceritanya luar biasa. Abu Bakar berdiri, ya Muhammad, aku percaya. Malah kalau kau cerita lebih dari itu pun aku akan percaya. Kenapa? Sebab engkau al-Amin. Orang Mekah semua tahu Nabi ini wataknya, akhlaknya tak pernah menipu, tak pernah buat jahat. Dari kecilnya sampai ke alam remajanya, masuk universitinya, keluarnya orang baik, jaga agama.
menjaga agamanya. Karena Abu Bakar tidak teraja angkat untuk berpihak kepada Muhammad. Aku percaya Muhammad. Kalau kau cerita lebih dari itu pun aku akan percaya. Tampil pula Abu Jahal, ya Muhammad, aku ingat engkau gila. Rupanya betul engkau gila. Apa tajuk saja? Macam orang gila. Ya Muhammad, engkau sudah terkena sihir. Engkau ini majnun. Majnun, gila. Ya Muhammad, engkau ini pemecah belah masyarakat. Engkau ini gila pangkat, gila harta, gila wanita. Apa tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi? Semua pertuduhan, kecuali liwat barangkali. Muhammad, orang yang semulia itu, dilontarkan dengan tuduhan-tuduhan gila, saudara. Sebab itu saya tidak heran kalau macam-macam timbul pertuduhan. Saya tak heran. Nabi semulia itu pun dituduh. Yang tuduh siapa? Siapa? Bukan musuhnya, bukan musuh politiknya, pakciknya sendiri. Abu Jahal itu pakciknya. Kenapa? Survival, kuasa, politik di Mekah. Maka dua watak penting. Orang Mekah sudah bingung, mau ikut siapa nih? Ikut Abu Bakar kah? Ikut Abu Jahal. Agak-agak saudara kalau ada hari itu, agak-agak ikut siapa? Agak-agak itu kurang. Senanglah cakap Abu Bakar. Saudara tak tahu macam mana kuasa yang ada pada Datuk Seri Abu Jahal. Ketua Menteri, Perdana Menteri Mekah waktu itu, jangan meremehkan. Ikut Abu Bakar bermakna lawan Abu Jahal. Berani ya? Berani? Sebab itu tak ramai yang berani ikut belakang Abu Bakar. Tak ramai. Yang itu nak, tapi kalau ikutkan bilang projek, bilang jawatan. Kalau aku ikut SB Abu Jahal sudah tahu siapa mau ikut, siapa mau ikut jadi. Oh hebat SB-nya. Di sini pun ada. Ya, ini saya bawa ya, mudah paham kan? Begitulah kisah itu di zaman itu. Akhirnya adalah, bukan tak ada, ada juga yang berdiri di belakang Abu Bakar. Tak ramai, tetapi tak ramai inilah. Inilah As-Safwatul Mukhtar. Sedikit inilah yang akhirnya menjadi tampak kejayaan kepada perjuangan Islam. Mereka ditekan, mereka dipukul, mereka tangkap, mereka disembur dengan asid, mereka dikena gas pembenih mata. Tidak kena sih. Sudah ikut lagi Bakar. Ya, tapi kalau tidak ada pejuang-pejuang ini, agak-agak hari ini kita terima Islam tidak? Kalau tidak ada orang-orang berani ke depan, seperti keluarga Yasir yang mati, keluarga Yasir, ayahnya, ibunya mati karena mempertahankan akidah ini. Ibunya mati di surat tengah padang pasir. Ibu saya belum mati lagi karena perjuangan itu. Dan saya belum terasa apa-apa, belum pernah dijerit lagi saya dengan perjuangan ini. Setakat nyamuk ceramah di hutan. Sekaranglah boleh ceramah dalam surau, dalam masjid dan masjid. Kalau dulu ceramah bongkok-bongkok. Yang kadang-kadang pulang, yang berhenti sekejap, agak pulang. Darah sekalian, kalau tidak kerana perjuangan orang-orang yang berani mengorbankan kedudukan mereka, berdiri belakang Abu Bakar, tidak rasa nikmat Islam hari ini oleh kita. So, tujuan ke mana? Maka ada juga lah yang ikut Abu Jahal, Abu Bakar, ada juga. Padahal bukan dia sangat ikut Abu Jahal, tapi ya